Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, untuk renungan kali ini saya memberikan judul Pohon Pisang, yang didasari dari surat Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudaraku, setiap kali keluar atau masuk kompleks perumahan di mana kami tinggal, maka kami akan selalu melewati sebuah pohon pisang yang tumbuh di taman. Dan setiap kali melewati pohon pisang itu, saya selalu teringat wejangan simbah atau kakek dahulu yang mengatakan, "Le, nek pengin tentrem anggonmu urip, contonen wit gedang." Yang artinya, "Nak, kalau ingin hidup tentram, contohlah pohon pisang." Ya. Mungkin Anda bertanya di dalam hati, apa yang bisa dicontoh dari sebatang pohon pisang? Baik, kita akan melihatnya satu per satu. Yang pertama, usia pohon pisang dari tunas hingga berbuah itu hanya berkisar 1-2 tahun saja. Pohon pisang akan mati dengan sendirinya ketika ia sudah berbuah matang. Hal ini mengajarkan bahwa hidup itu ternyata sangat singkat. Akan tetapi, dalam waktu yang singkat itu, manfaat apakah yang bisa kita berikan bagi orang lain? Yang kedua, pohon pisang itu bisa tumbuh di mana saja, baik di tanah yang subur maupun tanah yang gersang sekalipun. Hal itu mengajarkan bahwa sebagai manusia, kita mesti berupaya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang kita hadapi. Yang ketiga, daya tahan untuk hidup yang sangat tinggi. Pohon pisang itu akan selalu berusaha untuk bertahan hidup dan bertumbuh sampai dengan berbuah, meski batangnya dilukai atau bahkan ditebang sekalipun. Hal itu mengajarkan prinsip untuk tidak mudah menyerah dan putus asa manakala menghadapi berbagai tantangan hingga mencapai keberhasilan. Yang keempat, sebelum pohon pisang ini berbunga, maka ia akan menumbuhkan tunas-tunas baru di sekitar pohon induk. Hal itu mengajarkan tentang pentingnya regenerasi. Pohon induk memberikan pelajaran kehidupan kepada tunas-tunas yang baru agar mereka kelak juga berhasil hingga berbuah. Yang kelima, pohon pisang membentuk sebuah biosfer atau tempat tinggal makhluk hidup yang nyaman bagi makhluk hidup yang lain. Seperti misalnya burung, ulat, semut, cacing, dan lain sebagainya. Hal itu mengajarkan bahwa hidup di dunia ini kita bersama-sama dengan orang lain, sehingga harus saling memberi tempat, menghormati, menghargai, bekerja sama, dan menjaga. Yang keenam, seluruh bagian dari pohon pisang ini bisa dimanfaatkan. Simbah dahulu pernah bercerita bahwa ketika zaman penjajahan Jepang, di mana bahan makanan itu sangat sulit didapat, maka bonggol pohon pisang ini bisa diolah menjadi bahan makanan. Batang pohon pisang atau gedeboknya bisa dipakai untuk pertunjukan wayang atau juga hiasan pengantin yang namanya kembar mayang. Lapisan-lapisan yang membentuk batang pohon pisang ini juga bisa diolah menjadi keripik. Daunnya jelas bisa dipakai untuk membungkus makanan. Tulang daunnya bisa dipakai sebagai mainan anak-anak. Dengan memperhatikan bagaimana pohon pisang ini hidup, maka saya memaknai nasihat simbah tadi sebagai
hidup itu akan menjadi tenteram apabila kita tidak egois dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Menghayati dan menjalani hidup agar bisa seperti pohon pisang itu tentu memerlukan sebuah spiritualitas yang nyata, yang menyala, di mana pusat dari hidup kita bukanlah diri kita, melainkan Tuhan. Spiritualitas yang berpusat pada Kristus itulah yang dihayati oleh Rasul Paulus. Bagi Paulus, selama ia masih dapat bernafas, maka ia akan berupaya untuk mewartakan Kristus kapan dan dimanapun. Paulus bertekad agar hidupnya dapat terus bermanfaat bagi pekerjaan pekabaran Injil, meskipun ia harus mengalami penderitaan dan aniaya. Bahkan, ketika Paulus mati sekalipun, kematiannya akan tetap menjadi berkat, karena dapat menjadi teladan tentang kesetiaan dan ketaatan di dalam pelayanan kepada Kristus. Oleh sebab itulah, Paulus menyampaikan nasihatnya kepada jemaat Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Saudaraku, kita tidak pernah tahu sampai kapan kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin dan Tuan atas hidup kita, sehingga pikiran, tutur kata, dan sikap perbuatan kita dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya pohon pisang saja yang bermanfaat, tetapi kita juga harus menjadi berkat. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu agar dapat berhikmat dan menjadi berkat. Oleh karena itu, tuntunlah kami agar selalu dapat meneladani Engkau di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.